perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kita balik lagi di Sunday School Rayon 1G. Semuanya sukacita, ada sukacita di rumah-rumah. Ada dong Kak. Ada senyum nggak? Oke. Nah, sebelum itu kita mulai yel-yel dulu kali ya Kak ya, biar pada semangat ya. Oke. Kita yel-yelnya ya, ikutin kita semua ya. 1, 2, 3, semangat, semangat, yes, yes, yes. Oke, udah bisa semua ya. Kakinya naik nggak nih Kak? Boleh dong, Gitu. boleh. Yuk kita ulang yuk yel-yelnya ya. 1, 2, 3, Semangat, semangat, yes, yes, yes. Sekali lagi Kak, biar semangat. Ya. Boleh. Yuk sekali lagi biar semangat. Semangat. 1, 2, 3. Semangat, semangat, yes, 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 yes. Oke, semuanya udah semangat. Hari ini mari kita mau puji sembah Tuhan sama-sama. Iya. Ayo adik-adik ambil sikap doa, kita mau fokus sama Tuhan hari ini ya. Yuk kita mau undang hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama semuanya sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Hadiratnya hari ini. Haleluya. Engkau Allah dan Raja kami. Haleluya. Haleluya.
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kemurahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari semua adik-adik semuanya kita ulang pujian ini dari awal. Dan sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang luar biasa, Engkau Raja damai, Engkau Allah yang baik, anugerah-Mu mengalir bagi kami. Haleluya, haleluya,
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang baik Bapa, kami kagum akan Engkau. Amin. Kami menghormati Engkau Bapa. Hadirat-Mu nyata Tuhan di setiap Amin. kami Bapa. Walaupun kami di rumah-rumah Tuhan Yesus, walaupun kami terbatas Tuhan Yesus, tapi kami percaya Bapa, jarak kami dengan Engkau sangat dekat Tuhan. Kami hanya sejauh doa, hanya sejauh pujian penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan untuk Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami mau benar-benar Tuhan bertemu muka dengan muka hari ini dengan Engkau Tuhan Yesus. Walaupun kami masih kecil, tapi itu tidak berarti kami gak bisa ketemu sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau undang Engkau masuk dalam hati kami. Hari ini kami mau sungguh-sungguh memuji, menyembah-Mu. Kami siap lebih lagi memuji Engkau Tuhan Yesus. Mari yang siap katakan Amin. Wah, sukacita kita semua ya. Tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau terus bersukacita. Ya enggak, Miselin, Kerin, masih semangat enggak? Masih. Ayo Miselin, ajak teman-temannya. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri. Karena hari ini kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ayo berdiri. Ayo, semua semangat ya berdiri. Karena tadi udah ada yel-yel semangat ya Kak. Jadi tetap harus semangat. Ayo semua berdiri yang di rumah. Ayo. Apa kabarmu? Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Masih semangat gak ini? Kayaknya kurang ya. Ayo, ulang lagi, ayo, Miselin. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, sebab Yesus ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab
Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sekali lagi, sebab Yesus besertamu. Lagu. Ayo nyanyi. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan. Tuhan siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Tunjuk. Aku anak Raja. Siapa? Kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Amin. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Katakan, aku anak Raja. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya. Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ayo sekarang kita mau muji Tuhan lebih semangat lagi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Oke, ayo pakai gerakannya, semangat. Ikut ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ulang. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari bintang langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Ya, kita sudah puji Tuhan. Ada waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik yang serius, fokus, kita mau naikkan pujian kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ayo kita mau nyanyi. Adik-adik semua fokus, tenangkan pikiranmu. Duduk yang tenang, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau naikkan lagu Aku Mengasihimu.
Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku mengagumi-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan dari awal, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami rindu, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bye.
Kristus. Shalom Papa Mama. Wah, nggak terasa ya kita udah di tahun yang baru. Itu semua karena anugerahnya Tuhan Yesus. Oke, adik-adik semua udah siap kan untuk dengarkan firman Tuhan pada hari ini? Kalau udah siap, yuk jangan lupa juga Alkitabnya ya disediain. Oke, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami ada di ibadah pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau melawat setiap kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, Engkau terus bekerja ya Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman yang disampaikan pasti bertumbuh dan berbuah dalam hati, dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terus jagai ya Tuhan setiap anak-anak-Mu dan keluarga mereka masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus menyertai dan menjaga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang siap sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang senang kalau papa mamanya memberikan adik-adik sepatu baru, atau gadget baru, atau baju baru, atau tas baru? Siapa yang senang lambaikan tangan? Wah, banyak yang senang. Sama, kakak juga senang kalau diberikan sepatu baru atau sesuatu yang baru. Adik-adik sama seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus juga sebagai Bapa kita yang di surga juga ingin memberikan kita sesuatu yang baru. Kira-kira apa ya? Yuk kita baca. Buka Alkitab kita dan baca di Yeskiel 36 ayat 26. Sama-sama ya bacanya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi ya, Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wah, ternyata Tuhan Yesus ingin memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru adik-adik. Dapat sesuatu yang seperti tas baru, baju baru aja udah senang. Apalagi kalau dapat hati yang baru dan roh yang baru. Tapi untuk apa ya hati yang baru dan roh yang baru? Jadi adik-adik, kalau kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru, misalnya kita yang dulunya pemalas, kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru, kita bisa jadi anak yang rajin. Kalau kita dulunya suka marah-marah, saat kita memiliki hati yang baru, kita menjadi anak yang sabar. Saat kita dulunya malas sekolah minggu, wah, saat kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru, kita jadi anak-anak yang rajin sekolah minggu. Adik-adik, saat kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru, Tuhan itu memiliki tujuan loh untuk kita. Yaitu apa? Supaya kita punya cara berpikir yang baru. Seperti cara berpikirnya Tuhan Yesus. Dan kita diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pastinya kita menjadi anak kesayangannya Bapa. Siapa yang mau jadi anak kesayangan Bapa? Lambaikan tangan. Wah, iya kita semua pasti mau jadi anak kesayangannya Bapa. Oleh sebab itu kita harus memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Nah adik-adik, apa yang akan terjadi kalau kita memiliki cara berpikir kita yang kalau udah berubah, diubah Tuhan? Apa? Yuk sama-sama ya kita baca di Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Yah, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Adik-adik, pernah lihat padang gurun gak? Ini ya, kakak kasih lihat gambarnya ya. Nah,
Padang gurun, coba adik-adik lihat. Padang gurun itu yang kakak tahu tandus, kering, tidak ada air. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wah, hebat ya Tuhan kita ya. Berarti artinya kalau yang tanah yang tandus ini, padang gurun ini adik-adik Tuhan bisa ubah, berarti bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Kalau kita memiliki cara berpikir seperti Tuhan. Nah, adik-adik, yuk ada lagi yang kedua. Yaitu di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Sama-sama baca ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita memiliki cara berpikir yang diubah sesuai dengan yang Tuhan, maka kita akan mendapatkan hadiah yang sangat berharga adik-adik, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Nah, kita udah dengar adik-adik apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Tapi ingat adik-adik, ada juga bagian kita yang harus kita kerjakan. Apa itu yang harus kita lakukan? Yaitu 1, miliki hati yang benar. Maksudnya gimana kakak? Yaitu jangan isi hati kita dengan yang kotor. Maksudnya gimana? Yang kalau iri hati, simpan kebencian, waktu kita dibully, kitanya jadi marah, terus benci, memusuhi. Itu hati yang kotor, hati yang jahat. Kita nggak boleh. Kalau mau memiliki cara berpikir yang baru, memiliki hati yang baru dan roh yang baru, kita nggak boleh memiliki hati yang jahat, memiliki hati yang kotor. Kita harus terus tetap jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Oke adik-adik? Nah, yang kedua, fokus kita kepada Tuhan. Iblis itu gak akan biarkan kita loh untuk fokus kita kepada Tuhan. Dia akan melakukan berbagai cara supaya fokus kita gak sama Tuhan Yesus. Bisa lewat gadget kita, bisa mungkin lewat hobi kita, dan bisa juga lewat masalah-masalah kita. Tapi adik-adik yuk, kakak ingatkan lagi untuk setiap kita harus memiliki fokus kita kepada Tuhan Yesus. Kalau ada hal-hal yang mulai menarik fokus kita untuk jauh dari Tuhan, yuk cepat-cepat bertobat, cepat-cepat minta ampun dan kembali lagi untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, komitmen yang benar. Ya, kita baca ya. Arti komitmen adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab terhadap apa yang direncanakan. Jadi apa yang telah kita janjikan atau rencanakan harus dilakukan atau diselesaikan. Yuk kakak minta adik-adik untuk memiliki komitmen yang benar. Mengambil keputusan-keputusan yang benar. Contohnya apa? Misalnya kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Dan kita untuk setia kepada Tuhan, kita melakukannya dengan suka berdoa, suka sekolah minggu, suka melayani orang lain. Dan adik-adik saat kita terus konsisten lakukan komitmen kita, maka yang kita akan dapatkan dari komitmen kita adalah kerohanian yang lebih sehat. Nah, contoh yang kedua bisa adik-adik mau berkomitmen dalam belajar, maka adik-adik akan jadi cinta akan pelajaran, takut ketinggalan pelajaran, dan ada rasa kewajiban untuk belajar. Maka hasil yang akan kita dapat adalah prestasi yang baik. Jadi adik-adik, yuk mulai dari hari ini kita memiliki komitmen apa yang kita mau bangun sama Tuhan Yesus. Apa yang kita mau bangun atas diri kita. Tapi ingat, carilah keputusan-keputusan yang benar. Komitmen yang benar. Jangan kalian ambil keputusan yang salah. Misalnya,
Oh, aku mau main gadget terus. Wah, kalau adik-adik mau main gadget terus, ntar adik-adik bisa jadi bodoh, bisa jadi gak konsentrasi, jadi malas-malasan untuk ibadah. Nah, mulai sekarang, yuk kita kerjakan bagian kita ya, yaitu untuk tadi memiliki hati yang benar, untuk memiliki fokus kepada Tuhan, dan terus berkomitmen yang benar, ambil, hasilkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Oke adik-adik, ya kakak udah selesai untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu udah selesai ya Tuhan. Kuserahkan ya Tuhan setiap anak-anak di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, untuk menjadi ya Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ku percaya firman yang disampaikan tadi gak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi Engkau terus bekerja, Roh Kudus Engkau terus bekerja bagi setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Lawat mereka, curahkan roh takut akan Engkau ya Tuhan, terus atas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai, tapi Engkau belum selesai dengan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, God bless. Shalom adik-adik, kenalin nama aku Kak Feli dari Kakak Sekolah Minggu GB Cililitan. Kali ini aku mau ngajarin adik-adik gimana sih caranya membuat tempat pensil dari sedotan. Yuk ikutin! Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada sedotan, yang kedua gunting, dan yang ketiga yaitu lem tembak. Langkah pertama, siapkan 8 buah sedotan. Setelah itu, rekatkan menggunakan lem tembak. Di sini adik-adik harus dengan pengawasan orang tua ya. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada 8 buah sedotan yang lainnya. Selanjutnya, potong ujung sedotan kira-kira panjangnya 4 cm. Berikutnya, lem bagian ujung sedotan lalu tempelkan bagian sedotan yang sudah digunting tadi. Setelah itu, siapkan 9 buah sedotan untuk membuat bagian bawah tempat pensil. Berikutnya, rekatkan dengan lem. Berikutnya, gabungkan dengan kerangka sisi samping sedotan yang sudah kita buat tadi. Hingga seperti ini. Selanjutnya, siapkan 7 buah sedotan untuk membuat tutup tempat pensilnya. Setelah itu, rekatkan juga menggunakan lem. Setelah itu, siapkan 1 buah sedotan dengan panjang yang lebih pendek daripada sedotan yang sebelumnya. Setelah itu, tempelkan pada atas 7 buah sedotan yang sudah kita tempelkan tadi. Berikutnya, siapkan 1 buah sedotan dengan warna berbeda, lalu masukkan sedotan tersebut ke dalam sedotan yang lebih pendek tadi. Setelah itu, lem sisi sedotan yang sudah kakak tunjuk di video ya, dan tempelkan kerangka atas tempat pensil tersebut ke atas kerangka tempat pensil yang sudah kita buat sebelumnya. Yeay, sudah jadi! Gampang banget kan adik-adik cara buatnya? Yuk adik-adik coba di rumah juga ya. Tuhan Yesus memberkati.